Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Awas, roti siapa itu? Bapak, Ibu, Saudara, hampir semua roti memakai ragi dalam proses pembuatannya. Ragi merupakan sediaan mikroorganisme yang hidup, yang diperlukan dalam proses fermentasi peragian produk pangan. Ragi itu memproses tepung untuk menjadi roti dengan berbagai jenis. Memang sangat hebat peran ragi itu, Bapak, Ibu, Saudara. Saya teringat waktu masih kecil di desa, di mana ibu saya setiap hari Jumat biasanya memasak singkong setengah matang, kemudian didinginkan, lalu ditaruh di wadah sedemikian rupa yang dilapisi dengan daun pisang, lalu ditaburi dengan sejenis tepung. Ketika ditanya apa itu, dia katakan itu adalah ragi. Untuk apa? Nanti lihatlah. Lalu pada hari Minggu pagi, Bapak, Ibu, Saudara, wadah yang tadi itu dibuka. Ternyata yang tadinya singkong yang belum matang benar, tapi di pagi hari Minggu sudah lembut dan sebagian ada berair. Rasanya jadi manis. Saudara-saudara, seperti itulah proses ragi itu, mengubah dari satu bentuk yang lain dan rasa tertentu menjadi rasa yang sangat digemari oleh banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, sangat relevan, aktual dengan apa yang kita tahu dari bacaan malam ini, di mana pada perikop ini saat itu murid-murid Yesus sedang berada di perahu. Lalu pada saat itu mereka menyadari bahwa makanan mereka, yaitu yang biasanya roti, hanya satu saja. Lalu saat itu sepertinya mereka memperdebatkannya, bertanya. Kemudian Tuhan Yesus mengalihkan perhatian mereka dari soal roti ke soal ragi. Spontan pikiran mereka jadi bertanya, apakah Tuhan Yesus mau menyuruh mereka membuat roti untuk makanan mereka? Ternyata bukan, saudara-saudara. Tuhan Yesus hendak memakai waktu berlayar itu sebagai kesempatan memahami pentingnya pengaruh kelompok, yaitu Farisi, dan pejabat atau penguasa, yaitu Herodes, yang mempengaruhi banyak orang, baik secara terbuka atau tersembunyi, seperti proses ragi mempengaruhi adonan menjadi roti, atau tadi singkong menjadi tapai. Pada awalnya murid-murid ini susah memahaminya. Tentu mereka bertanya-tanya, apakah Farisi dan Herodes punya bisnis ragi atau roti? Akan tetapi seperti kita tahu kemudian, Tuhan Yesus mau memakai kata ragi tentang pengaruh. Dengan kata ragi itu, Tuhan Yesus mengingatkan mereka agar hati-hati kepada pengaruh, daya tarik, dan pengajaran Farisi dan Herodes. Ada apa rupanya dengan ragi mereka?
Saudara, sahabat renungan malam Shalom. Kita tahu bahwa Herodes orang yang suka menghalalkan segala cara demi kepentingan politiknya. Dia yang membunuh Yohanes Pembaptis. Karena kita tahu Yohanes Pembaptis keras mengecam penguasa pada waktu itu. Ia gagal paham terhadap pengajaran Yesus. Ia melihat Yesus hanya sebagai pembuat mujizat, saudara. Oh, ini pembuat mujizat yang populer saat ini yang sedang mengancam kewibawaan. Itu pikirnya. Lalu dia juga yang kita tahu ya, kemudian membiarkan untuk membunuh Yesus. Dia tidak mau mendengar suara yang baik dari istrinya. Dia termasuk si raja tega, sebab dia mengaku bisa mengubah keputusan tentang pengadilan Tuhan Yesus, tetapi akhirnya menyerahkannya kepada vonis Yahudi. Saudara, ragi Herodes sangat berbahaya. Jika dipengaruhi oleh ragi seperti ini, tentunya siapapun akan berbahaya. Sementara itu kaum Farisi menganggap diri mereka itu yang lebih benar, karena mereka berpikir merekalah yang menjalankan perintah Allah yang baik dibandingkan dengan semua orang, sehingga mereka tidak perlu belas kasihan dan tidak perlu pengampunan dari Allah. Sama seperti Herodes, mereka juga gagal paham terhadap pengajaran Yesus. Mereka melihat Yesus sebagai pembuat mujizat yang populer, yang mengancam kewibawaan mereka, pembuat mujizat yang bisa mengancam kehidupan atau posisi mereka sebagai pemimpin agama. Mereka inilah yang menghasut agar Tuhan Yesus diadili sebagai cara legal untuk melenyapkan Tuhan Yesus yang mereka anggap sebagai musuh besar posisi mereka dalam pelayanan kerohanian masyarakat. Tentu Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan Yesus pada saat ini melalui firman itu adalah bukan hanya kepada murid-murid itu saja, tetapi untuk kita pada saat ini. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, pengaruh-pengaruh sedemikian itu pasti banyak di sekitar kita. Karena itu sebentar sebelum kita mau istirahat, biarlah benar-benar kita bisa merenungkannya. Sebelum kita tertidur dalam dekapan kasih Tuhan, kita coba periksa Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan sepanjang hari ini ada ragi Farisi, ada ragi Herodes muncul dalam hati dan pikiran kita semua. Periksalah Bapak Ibu, mana tahu tanpa disadari kedua jenis ragi itu sempat ada atau malah berkembang dalam praktik hidup kita sepanjang hari. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, bulatkan tekadmu dan mohon kuasa Roh Kudus menjauhi berbagai jenis ragi yang mau mengubah karaktermu, karena pasti ada berbagai ragi yang mirip dengan kedua jenis ragi ini di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Roh Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami istirahat di peraduan tidur kami, setelah kami bekerja sepanjang hari ini, biarlah Tuhan kami boleh merenungkan dengan baik. Jangan-jangan ada ragi yang tidak baik, pengaruh yang tidak baik, seperti ragi Farisi, ragi Herodes yang terbersit dari diri kami, atau
terpengaruh dari orang lain. Karena kami tahu di sekitar kami ada banyak ragi yang tidak baik. Karena itu Tuhan, kuduskan kami di malam hari ini sebelum kami beranjak ke peraduan tidur kami. Sertai kami Bapa, beri kami kekuatan yang baru untuk boleh bekerja esok pagi. Kami juga tetap mendoakan teman-teman kami yang masih dirawat di rumah sakit atau di rumah. Tuhan, doa-doa kami, doa keluarga, dampingan kasih dari keluarga dan tim medis, Tuhan kenanlah itu, sehingga saudara-saudara kami ini boleh menerima kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di malam ini Bapak Ibu Saudara kekasih untuk mengantarkan kita dalam peraduan malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.